Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Suci Mulia Sumawati, NIM 21222061066 dari Prodi PGSD semester 4, Universitas Islam Al-Hiyad Kuningan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan salah satu platform yang sangat berguna dalam bidang pendidikan. Apa itu? Ya, Google Classroom. Teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing dengan platform pendidikan yang satu ini. Ya, Google Classroom merupakan web gratis yang rilis perdana pada 12 Agustus 2014 yang dikembangkan oleh Google, yaitu untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran secara daring, sehingga dapat memudahkan guru dalam mengelola kelas, meningkatkan komunikasi dengan peserta didik, serta untuk menyederhanakan dalam membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus menggunakan kertas dan juga bertatap muka secara langsung. Platform ini tidak hanya digunakan saat pandemi COVID-19 kemarin saja loh, di mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Namun juga platform ini dapat digunakan sebagai alternatif saat guru berhalangan hadir untuk mengajar di suatu kelas. Ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring melalui Google Classroom. Di antaranya yaitu, pertama, kelas dapat disiapkan dengan mudah, dapat menghemat waktu dan juga kertas, dapat melakukan manajemen ataupun pengelolaan dengan lebih baik, dapat melakukan penyempurnaan komunikasi dan masukan, dapat berbagi data dengan lebih efisien dan praktis, serta aman dan terjangkau. Google Classroom tersedia untuk perangkat iOS maupun Android. Untuk mengakses platform ini dapat melalui aplikasi yang kita download di Google Play Store ataupun melalui web, yaitu pada classroom.google.com. Untuk mengetahui fitur-fitur yang tersedia dalam Google Classroom dan cara penggunaan Google Classroom bagi guru dan siswa, simak terus yuk videonya sampai akhir. Karena saya akan mengaplikasikan Google Classroom melalui website, maka kita masuk terlebih dahulu ke dalam Google Chrome. Nah, kemudian kita ketikkan classroom.google.com atau hanya Classroom saja, tidak apa-apa. Setelah itu, kita klik yang login. Nah, setelah muncul, di sini kita harus login dulu menggunakan akun email kita. Kalau memang akun email belum tersimpan, maka kita bisa gunakan akun lain. Tapi karena di sini saya sudah tersimpan akun emailnya, jadi saya langsung klik. Kemudian tinggal kita masukkan sandi email kita. Nah, pada bagian ini saya skip terlebih dahulu. Nah, ini berarti tampilan ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam Google Classroom. Saya di sini akan mencoba membuat kelas, ya. Misalnya nama kelasnya itu 10 MIPA 3. Kemudian mata pelajarannya misalkan matematika wajib. Nah, pada bagian ini kita bisa menambahkan hari dan jam jadwal mata pelajaran tersebut. Di sini misalkan saya cantumkan jam pada mata pelajaran matematika wajib, yaitu misalkan 9 sampai 10.30. Nah, forum kelas yang tadi kita buat sudah muncul di halaman utama. Sudah muncul di halaman beranda kita. Kalau kita ingin membuat kelas lagi, tinggal klik icon tambah, kemudian buat kelas. Nah, ini merupakan forum
kelas yang sudah kita buat ya. Ini bentuk forum kelas yang sudah kita buat. Di sini kita bisa mengatur gambar headline dan juga temanya. Misalkan gambar headline-nya saya ganti menjadi yang warna orange itu. Kemudian temanya saya ganti menjadi warna pink. Klik simpan. Maka tema dan gambar header sudah berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada halaman utama forum terdapat kolom yang dapat kita isi berupa pengumuman kelas. Di sini kita juga bisa mengatur tulisannya dapat dicetak tebal, dicetak miring, kemudian diberi garis bawah dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita juga bisa menyantumkan lampiran di bawahnya. Nah, untuk mempostingnya kita ada 3 pilihan, ada posting secara langsung, ada menjadwalkan, dan juga ada simpan draft. Nah, GRZHURD ini merupakan kode kelas kita yang kita share kepada murid untuk dapat bergabung ke kelas kita. Atau kita juga bisa mengirimkannya berupa link undangan untuk bergabung ke dalam forum kelas kita. Nah, kita berlanjut ke tugas kelas. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk memposting materi dan juga penugasan. Pertama yang materi dulu, misalkan klik yang buat, kemudian klik materi. Di sini kita beri judul dulu. Misalkan materinya ini mengenai persamaan logaritma. Kemudian di bawahnya ada kolom deskripsi yang dapat kita tambahkan. Deskripsi ini bersifat opsional ya, dapat ditambahkan deskripsi, tidak apa-apa. Ini saya akan mencontohkan bagaimana untuk menambahkan deskripsi di bawahnya. Nah, kita juga bisa memberikan lampiran berupa file, foto, link, dan sebagainya. Sini saya coba mengirimkan lampiran berupa link materi pembelajaran yang diambil dari YouTube. Ya, ini sudah terupload ya materinya. Kemudian topiknya ini bisa kita buat. Misalkan topiknya adalah materi pembelajaran. Nah, setelah itu untuk mempostingnya kita ada 3 pilihan sama ya. Ada posting secara langsung, jadwalkan, simpan draft, dan juga hapus draft. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk menjadwalkan ya. Misalkan jadwalnya ini pada tanggal 29. Kemudian jamnya tadi jam 9 ya. Klik jadwalkan. Nah, materi pembelajaran sudah terposting. Kita klik buat lagi, kemudian klik tugas.
Sini kita beri judul dulu, misalnya adalah tugas 1 persamaan logaritma. Kemudian kita juga bisa memberi petunjuk ya, ini bersifat opsional juga seperti deskripsi tadi pada materi ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa atur lagi untuk penilaian, untuk poinnya, kemudian untuk tenggat waktunya. Kita atur terlebih dahulu, topiknya juga dapat kita buat seperti yang saya contohkan, yaitu tugas persamaan logaritma ya. Kemudian ini dapat kita jadwalkan juga, dapat kita tugaskan secara langsung, dijadwalkan serta simpan draft. Di sini saya akan membenahi terlebih dahulu karena masih terdapat kesalahan. Ya, kemudian di sini dijadwalkan untuk pepostingan tugas. Nah, tugas sudah terposting ya. Sudah tertera juga tenggat waktunya, sehingga kita bisa lebih terstruktur dalam mengerjakan tugas, karena sudah tertera tenggat waktunya. Nah, di sini juga banyak fitur lain yang dapat kita coba. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan juga gunakan kembali postingan. Kemudian di orang, di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah masuk ke dalam forum kelas kita. Kita juga bisa mengundang asisten pengajar, semisal mengundang siswa untuk join ke dalam forum kelas kita. Di sini dinilai kita dapat bisa melihat nilai-nilai perolehan siswa. Di sini kita di bawah forum kelas yang kita buat ini ada buku nilai dan juga folder kelas kita gitu ya. Kemudian di atasnya itu ada untuk diperiksa. Nah, di sini semua jawaban siswa itu akan muncul. Setiap penugasan yang kita berikan dan siswa sudah mengirimkan jawabannya, maka jawaban siswa akan muncul di sini, baik yang sudah kita periksa maupun yang belum kita periksa. Apabila kita sudah tidak menggunakan lagi forum kelas tersebut, kita dapat mengarsipkan forum kelas tersebut agar kita dapat mempertahankan kelas yang masih berlangsung. Nah, di sini saya pulihkan kembali karena forum kelas ini masih dibutuhkan, bisa digunakan. Pertama masuk Chrome, kemudian kita ketikkan classroom.google.com. Kemudian kita login kembali dengan
akun Google ya. Masukkan sandinya. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah pernah join ke dalam Google Classroom dan memang sudah menggunakan Google Classroom sebelumnya. Jadi semua kelas-kelas yang sudah kita ikuti itu akan muncul di halaman utama. Pada siswa itu terdapat foto profil guru. Kemudian di bawah forum kelas itu terdapat buku tugas dan juga folder kelas kita yang terhubung dengan Drive. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk bergabung ke dalam forum kelas. Kita klik icon tambah, kemudian gabung ke kelas. Kemudian kita tinggal masukkan saja kode yang sudah gurunya berikan. Tinggal klik gabung. Nah, kita sudah berhasil join ke dalam forum kelas tersebut. Kemudian kita coba buka ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada tugas mendatang yang belum kita kerjakan. Sehingga ini bisa menjadi pengingat kita ketika kita lupa mengerjakan tugas. Kita juga bisa mengirimkan ataupun memposting pengumuman kelas. Nah, pada tugas kelas, di sini kita bisa melihat semua yang diposting guru, baik materi pembelajaran, tugas, kuis, ataupun pertanyaan dapat kita lihat di tugas kelas ini. Pertama, membuka dulu materi pembelajarannya ya. Misalkan kita tonton dulu sebelumnya. Kita baca juga perintahnya, deskripsinya. Kemudian di situ tertulis apabila ada yang belum dipahami dapat kita tanyakan. Nah, di sini ada fitur komentar kelas, di mana ketika kita memberikan komentar kita akan terbaca oleh seluruh anggota kelas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengirimkan tugas. Nah, kita pilih dari file yang harus di-upload dulu ke Google Drive kita. Nah, pada postingan tugas itu berbeda dengan postingan materi. Kalau pada postingan materi itu hanya terdapat komentar kelas, sedangkan pada tugas itu terdapat komentar pribadi juga komentar kelas. Kalau komentar pribadi itu hanya bisa dilihat oleh kita dan juga guru kita. Teman-teman yang lain tidak bisa melihat komentar kita. Di sini saya akan menambahkan data diri saya, semisal kemudian kita kirimkan dan jangan lupa kita klik serahkan. Nah, ini berhasil kita serahkan ya tugasnya sebelum tenggat waktu. Setelah itu di sini untuk siswa itu terdapat fitur daftar tugas. Di sini kita bisa melihat tugas-tugas kelas kita, baik dari suatu kelas ataupun kita juga bisa mengatur menjadi semua kelas. Di tidak ada,
kita bisa melihat apakah ada tugas yang belum kita serahkan. Kita juga bisa melihat tugas-tugas yang sudah kita serahkan berikut nilai-nilai yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian, ketika guru sudah mengarsipkan suatu kelas, kita bisa melihat kelas-kelas apa saja yang sudah diarsipkan oleh guru. Nah, ketika kelas sudah diarsipkan, kita tidak bisa mengedit kembali apa yang sudah kita kirimkan pada form kelas tersebut. Hanya bisa dilihat saja. Nah, yang terakhir, pada setelan, kita bisa mengubah foto profil dan juga nama. Setiap guru memposting sesuatu, entah itu memposting materi, tugas, kuis, pengumuman, kemudian memberikan nilai, memberikan komentar dan sebagainya, itu akan muncul notifikasinya ke dalam email kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.